Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Duratul Faridatus Sulfa Asadi dengan NIM akhir 072 dan saya Afrista Ayunidias dengan NIM akhir 071. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan tema hadis maudhu. Materi yang pertama adalah pengertian hadis maudhu. Secara etimologi, maudhu bermakna menggugurkan, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ada. Menurut terminologi, menurut Imam Nawawi mendefinisikan hadis maudhu adalah dia adalah hadis yang direkayasa atau dibuat-buat dan hadis doif yang paling buruk. Meriwayatkannya adalah haram ketika mengetahui kepalsuannya untuk keperluan apapun kecuali disertai dengan penjelasan. Selanjutnya adalah sejarah hadis maudhu. Menurut Sufi Sahih, hadis maudhu mulai muncul sejak tahun 41 Hijriah, yaitu ketika terjadi perpecahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Umat Islam terbagi kepada beberapa firqah, Syiah, Khawarij, dan Jumhur. Karena itu, menurut Sufi Sahih, bahwa timbulnya firqah-firqah dan mazhab merupakan sebab yang paling penting bagi timbulnya usaha mengada-ngada kabar dan hadis. Masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam, yang merupakan bukti keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh dunia, secara tidak langsung menjadi faktor yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu. Faktor penyebab hadis maudhu: 1. Pertentangan politik. 2. Usaha kaum sindik. 3. Sikap ta'assub terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, dan pemimpin. 4. Mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. 5. Perbedaan pendapat dalam masalah akidah dan ilmu fikih. 6. Membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. 7. Pendapat yang memperbolehkan membuat hadis demi kebaikan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh hadis maudhu. Tokoh-tokoh terkenal yang membuat hadis maudhu dari kalangan orang zindik adalah yang pertama Abdul Karim bin Ali, yang kedua Muhammad bin Sa'id al-Maslub, dan yang ketiga yaitu Bayan bin Sam'an al-Mahdi. Ciri-ciri hadis maudhu. Yang pertama, ciri yang berkaitan dengan rawi atau sanad, yaitu periwayatnya dikenal sebagai pendusta. Periwayatnya mengakui sendiri membuat hadis tersebut. Kemudian ditemukan indikasi yang semakna dengan pengakuan orang yang memasukkan hadis. Yang kedua yaitu ciri yang berkaitan dengan matan, yaitu kerancuan redaksi atau kerusakan maknanya. Hadis tidak terdapat dalam hafalan para rawi dan tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Kemudian hadisnya menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti ketentuan akal tidak dapat ditakwil, ditolak oleh perasaan, kejadian empiris, dan fakta sejarah. Materi selanjutnya yaitu contoh hadis maudhu. Karena Rasulullah ya'kulul inaba kharatu, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan buah anggur dengan memetik dari pohonnya. Hadis ini maudhu. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh 1/280 dengan sanad dari Sulaiman bin Rabi' dari Qadih bin Rahmah, kemudian berkata, umumnya riwayat Qadih tidak hafidz dan tidak memperhatikan sanad serta matannya. Adapun Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Maudhu' telah mengeluarkan sanad dari Ibnu Adi sambil berkata, Sulaiman telah dinyatakan lemah oleh Daruqutni, sedangkan Qadih adalah pendusta dan Husain bukan perawi thiqah. Itu upaya menghindari hadis maudhu. Yang pertama, memelihara sanad hadis. Yang kedua, meningkatkan kesungguhan penelitian. Yang ketiga, mengisolir para pendusta hadis. Yang keempat, menerangkan keadaan para perawi. Dan yang terakhir yaitu memberikan kaidah-kaidah hadis. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.